سلام مبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام. Ayo silakan maju sini. Ini bapak-bapak yang depan ini sebagai juri juga loh, bener nggak coba ya Pak ya nanti ya? Ya namanya siapa? Devan. Supaya nggak jadi limbah. Oke. Supaya nggak berantakan itu di jalan dan di sekitar-sekitarnya. Gimana Pak? Betul, oh boleh berarti. Aku tunggu dulu, kasih aja Pak. Ayo, Pak Haji, kasih Pak Haji. Oh iya Pak Udin. Nih senior kita nih. Bapak ini udah sepuh aja masih semangat untuk kelola sampah. Masa generasi muda kalah? Jangan sampai kalah. Ya alhamdulillah, walaupun cuacanya agak sedikit mendung, tapi kita masih bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya, saya dari tim Depo Magot dan kebetulan tergabung juga di penyuluh di Dinas Lingkungan Hidup, lebih kepada untuk penyuluh sampah organik biokonversi Magot Black Soldier Fly. Ada yang tahu Magot? Belatung, tahu ya? Magot atau belatung itu ternyata banyak manfaatnya, khususnya untuk penanganan sampah organik. Tadi Bu sudah menjelaskan kenapa kita memperingati HPSN atau Hari Peduli Sampah Nasional. Itu dilatar belakangi oleh adanya tragedi kemanusiaan atau tragedi sampah terbesar yang ada di Indonesia, tepatnya di Bandung di TPA Lui Gajah, yang meledak dan longsor tadi menenggelamkan 3 desa, tenggelam dengan sampah. Kenapa demikian? Karena tadi sampahnya tidak terpilah, banyaknya sampah organik yang menumpuk, yang mengikat gas hidrogen dan menghasilkan gas metan sehingga terjadinya ledakan di TPA Lui Gajah. Itulah pentingnya kenapa sampah harus dipilah, khususnya sampah organik yang memang di Indonesia itu sudah sangat kritis. Kalau saya bilang kritis, kenapa? Karena di tahun 2022 komposisi sampah organik khususnya di Indonesia itu sudah mencapai 41%, hampir setengah dari sampah anorganik. Sementara sampah organik belum banyak yang mau menangani sampah organik. Oleh karena itu, mulai dari kita, mulai dari diri kita sendiri, mulailah dari rumah untuk pilah sampah dari rumah. Sudah mulai kita bisa antara sampah anorganik, organik, dan juga residu. Kalau hand sanitizer sama hand wash atau sabun cuci tangan itu berbeda cara lamanya. Kalau ini harus diingat ya baik-baik, karena kalau misalkan salah detiknya itu nanti tidak efektif untuk cuci tangannya. Jadi setelah membuang sampah tapi kita salah mencuci tangannya, itu sama aja, nanti tetap kumannya masih ada di tangan kita. Kalau untuk hand sanitizer itu 40 detik. Jadi itu 40 detik, karena kalau hand sanitizer kan langsung menguap. Kalau kita lama-lama itu nanti tidak efektif. Kalau pakai hand wash atau sabun cuci tangan itu 60 detik atau 1 menit. Ini yang hand sanitizer. Dua lagi yang perempuan, ini perempuan gak ada yang maju. Ayo perempuan harus menjadi ikut ya semuanya. Ya, satu di sini. Satu lagi, satu lagi. Ayo maju, itu yang tadi berdiri. Berapa? Ya ini yang ini. Nah. Pertama tangannya
ini. Nah, angka 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini dihitungnya satu angka ya. 1, 2, 3, 4. 1 ininya nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Itu cara cuci tangan yang benar. Jadi gimana? Praktekin satu langkah. Ini setiap langkah itu 4 detik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini jempolnya kan tadi yang area sini nggak kecuci tangan ya. Penggiat lingkungan Kota Tangerang Selatan untuk menjadi Ketua Pelaksana Teknis untuk HPSN di tanggal 25 Februari 2023. Nah, yang tadi dijelaskan bahwa HPSN itu adalah Hari Peringatan Sampah Nasional dan ada sejarahnya juga. Dan di sini kami mungkin ingin meminta doa dan restu juga dari teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya agar acara pada tanggal 25 Februari ini itu lancar dan dimudahkan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kita pasti mengadakan acara-acara sosialisasi dan lain-lain. Di tim penggiat lingkungan kumpul semuanya. Ada penyuluh bank sampah, ada penyuluh TPS 3R. Contohnya Pak Hafrudin, ya Pak Judin, boleh maju sedikit. Beliau ini generasi sepuh, tapi hatinya selalu muda. Kenapa? Karena selalu menjaga lingkungan dalam hatinya. Amin. Oke, beliau paling senior, paling sepuh di antara kita, tapi ternyata masih ada juga yang lain. Terus ada juga dari penyuluh Magot, ya tadi kita udah tahu dari penyuluh Magot, dari penyuluh bank sampah. Ada juga penyuluh ekoenzim, termasuk juga sinergi kita dengan LSM, ya LSM itu lembaga swadaya masyarakat. Hal ini sekarang yang masuk ke kita ada dari LSM BES, Bina Ekonomi Sosial Terpadu BES. Nah ini beliau BES ini bekerjasama dengan organisasi dari Jerman, Borda, Bremen Overseas Research and Development Association. Jadi termasuk salah satu NGO non-government organization di Indonesia, termasuk sekarang alhamdulillah dari rumah sakit ikut juga rumah sakit Permata Dalima ya, bukan Dalima, Dalima ya. Oke, Permata Dalima. Oke, adik-adik sekalian, ingat HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, itu ada karena ratusan nyawa melayang. Ya, ingat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ratusan nyawa melayang karena apa? Terjadi letusan, bukan gunung berapi, bukan banjir, bukan bencana alam lainnya, tapi karena timbunan sampah yang tidak teratur dan tidak terukur. Jadi ketika kalian adik-adik lihat ada sampah seperti ini organik, jangan salah, di dalam sampah organik itu ada gas metan. Kalau sampah organiknya segini nggak masalah, tapi kalau sampah organiknya setinggi SMP ini, seluas SMP ini, terus tidak diolah, nauzubillah, gas metannya akan keluar dan akhirnya apa? Terjadi ledakan. Kampung di kanan dan kirinya akan ikut terbawa ledakan. Itu yang terjadi tahun 2005 di Lewi Gajah. Makanya kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Adik-adik sekalian, ini sangat penting apabila kalian selalu menggunakan cara hidup yang baik. Dengar ya, pil sadar. Oke, apa? Ulang, pil sadar. Ulang ya, pil sadar. Pilah sampah dari
rumah. Oke? Jadikan itu lifestyle-nya kalian. Jadikan itu sebagai kebiasaan kalian. Pilah sampah dari rumah, organik, anorganik, dan residu. Ya. Lingkungan bersih, indah, sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserakan. Harapan saya sendiri sih semoga untuk kedepannya ya, yang sekolah ini kan masih banyak menghasilkan banyak sampah ya, itu banyak banget sampah pas apalagi khususnya pas istirahat gitu. Saya sih berharap semua kedepannya ini kan dengan adanya bank sampah itu sampah-sampah non organik itu sudah berkurang, dan juga semoga sampah yang organik itu pun bisa dikurangi dengan menggunakan yang namanya mangkuk untuk menguraikan sampah-sampah organik tersebut. Kalau untuk di SMP Negeri 8 itu udah ada beberapa kegiatan, contohnya seperti Adiwiyata yang pertama, yaitu Adiwiyata sekolah kita alhamdulillah sudah menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Lalu setelah itu ada juga yang baru beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, diaktifkan yang namanya bank sampah seperti itu. Sebenarnya kalau untuk bank sampah ini tuh belum dibikin suatu organisasi tetapnya gitu, seperti ketuanya, wakil ataupun sekretarisnya bendara itu belum, karena masih awal. Jadi kami itu dari bank sampah itu tuh masih dibantu oleh organisasi bank sampah di kecamatan saya itu seperti itu. Jadi belum berjalan secara mandiri. Mungkin yang saya lihat itu tuh yang bisa mungkin ini tuh yang menjadi inspirasi bagi saya sendiri itu SMP Mater Dei di Pamulang. Itu tuh SMP itu tuh memang ada SD, SMP maupun SMA, itu dimana tuh sekolahnya Adiwiyata tuh sudah hampir tingkat mandiri, bahkan mau nasional gitu ya. Jadi emang sudah tingkatan Adiwiyata yang tinggi, sedangkan sekolah kami itu baru provinsi gitu. Harapan saya pun SMP Rapat itu semoga bisa menjadi seperti sekolah seperti itu yang bisa masuk ke tingkat Adiwiyata yang lebih tinggi dan memiliki apa ya, lingkungan yang lebih, sebenarnya memang mungkin sudah oke lah lingkungan, cuma kan masalah sampahnya itu masih belum dapat terselesaikan dengan baik. Kalau untuk ini namanya siapa? Saya Cahyani. Harapannya seperti apa, seperti untuk apa sebagai laskar muda lingkungan ini? Harapan saya pribadi terhadap laskar lingkungan muda dan lingkungan sekitar saya mau dapat pastinya tuh jauh lebih baik lagi ke depannya, dan masyarakat juga bisa dapat, dan bahkan di sini dapat kayak mengolah sampah dengan baik, memahami mengolah sampah dan menerapkannya dalam lingkungan sekitar, supaya sampah itu bisa menjadi lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Dan kayak seperti kita ketahui bahwa sampah banyak sekali orang yang mengira bahwa sampah itu membawa kayak mudarat atau keburukan bagi orang-orang atau lingkungan sekitar. Tapi dengan adanya kayak misalnya tadi pemilahan sampah dan lain sebagainya, kesadaran yang ada dalam diri masyarakat dan siswa-siswi, sampah bisa menjadi suatu kayak bahan yang dapat menimbulkan kebaikan untuk lingkungan sekitar dan bermanfaat juga. Baik. Kalau adik ini namanya siapa? Ayah. Ayah. Kalau adik ini sebagai laskar muda lingkungan di bidang apanya? Saya di bidang dokumentasi, jadi saya biasanya yang merangkum. Jadi ketika Laskar Lingkungan Muda ini ada kegiatan, saya mengambil foto-foto dokumentasinya dan saya gabungannya jadi satu di dalam bentuk poster. Nah, poster ini yang nanti di upload ke Instagram Laskar Lingkungan Muda. Oh, jadi bagi bidang sosialnya? Iya, bisa. Ayah ya. Oke. Kembali kepada ketua, pesan-pesannya kepada teman-teman SMP lain apa kira-kira yang bisa diberikan? Mungkin kalau gitu. pesan dari saya sendiri untuk teman-teman seluruh mungkin ya Pak, nggak ada SD maupun SMA ataupun bidang sekolah lainnya, mungkin saya berharap aja yang pertama lebih peduli terhadap sampah gitu, dan juga jangan males buat buang sampah di tempatnya, dan juga lakukan kayak pemilahan sampah, karena hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya memberikan dampak yang banyak bagi lingkungan gitu. Sama kayak kita cuma buang sepotong kertas, tapi lama-lama kalau misalnya semua orang merasa itu hanya sepotong kertas, semuanya membuang, lama-lama juga nggak jadi sepotong kertas aja, tapi mungkin bisa menjadi puluhan tumpukan kertas yang bahkan bisa menjadi limbah yang besar yang tadinya cuma mungkin sekecil ini aja. Jadi ya, lalu selanjutnya yang kedua mungkin bisa mau mencoba melakukan kayak ngikutin hal-hal sosialisasi mengenai lingkungan, mungkin seperti tadi itu main sosialisasi Magot, bank sampah, dan
sosialisasi lainnya mengenai lingkungan seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Dedilan, anggota Laskar Muda Lingkungan ya, SMP Negeri 8. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Sekolah kita dengan kurang lebih 1.000 siswa memang setiap hari menghasilkan sampah luar biasa banyak. Kenapa demikian? Karena kita menerapkan sekolah itu dari pagi sampai sore, sehingga sebagian anak-anak itu makan siangnya ada di sekolah. Nah, dalam hal ini otomatis akan menghasilkan sampah. Namun demikian kita mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, di mana kita sudah bekerja sama dengan DLH, yaitu mengadakan bank sampah di sekolah. Alhamdulillah setelah bank sampah ini kita laksanakan, paling tidak akan terpisah antara sampah yang bisa dimanfaatkan dan sampah yang tidak dimanfaatkan. Sampah yang bisa dimanfaatkan itu akan bisa terjual dengan nilai ekonomi, sedangkan sampah yang tidak termanfaatkan akan dibuang oleh petugas sekolah ke tempat pembuangan sampah. Dalam hal ini memang perlu pendampingan terus-menerus agar pelaksanaannya bisa maksimal, karena terus terang saja memang masih ada saja perilaku dari anak-anak terkait pengelolaan sampah ini yang belum disiplin, sehingga perlu pendampingan baik kami dari sekolah maupun mudah-mudahan dari Dinas Lingkungan Hidup maupun LSM yang berkecimpung di dalam penanganan sampah bisa mendampingi kami agar anak-anak nantinya terbiasa dengan hidup yang terkelola sampahnya. Memang belum lama, baru tahun ini saja, karena sebelumnya itu adalah pandemi, kita tidak begitu merasakan banyaknya sampah di sekolah. Begitu pembelajaran sudah mulai daring, mulai luring, yaitu pembelajaran tatap muka, maka terasa sekali banyaknya sampah, dan disitulah kita tergerak untuk memilah sampah mana yang bisa dimanfaatkan dan sampah mana yang tidak bisa dimanfaatkan. Sampah yang bisa dimanfaatkan itu akan kita timbang, kemudian untuk kita jual dengan nilai ekonomi, sedangkan untuk sampah yang tidak bisa dimanfaatkan dibuang oleh petugas sampah. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat penyuluhan lagi di hari HPSN ini terkait tentang pengelolaan sampah secara keseluruhan. Jadi bisa sebagian sampah ternyata tidak harus dibuang, tetapi cukup diolah di tempat melalui pengomposan, kemudian juga mangkok dan lain-lain, agar mengurangi sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ya, baik Pak. Lingkungan bersih, indah, sehat, idaman kita semua. Dengan Dr. Didang Wirya Ahmad, Pak, Dari Rumah Sakit Permata dari Serpong. Izin kami ingin bertanya apa saja yang sudah diterapkan kepada sekolahan SMP Negeri 8 ini tentang di sini penyuluhan sampah yang dilibatkan Rumah Sakit Dalima ini, apa aja yang diberikan kepada anak-anak saja? Ya, untuk kami kalau misalkan dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong lebih fokus kepada bagaimana cara cuci tangan yang benar. Ternyata setelah dievaluasi tadi diberikan penyuluhan, banyak adik-adik sekolah dan juga guru-gurunya belum tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar, yang apa, terus bagaimana sanitizer yang baik, terus sarung tangan yang baik, itu ternyata belum tahu. Alhamdulillah setelah kami melakukan penyuluhan cara cuci tangan, sudah ada 10 orang kandidat yang memang nanti yang berkelanjutan untuk meneruskan menjelaskan bagaimana cara cuci tangan yang benar dan baik. Sebenarnya sih banyak ya dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong, bukan dari sekolah aja Pak, tapi dari masjid-masjid, terus kita juga kerjasama sama pengajian-pengajian, cara cuci tangan yang benar itu kita sudah terapkan juga ke semuanya dan yang lain-lainnya. Oke, dengan adanya acara HPSN ini, apakah sudah ada terkait dengan hubungan dengan DLH begitu atau dengan penggiat lingkungan? Sudah ya? Sangat berhubungan sekali, kesehatan sama lingkungan, di lingkungan kan saling berkaitan Pak. Oke, untuk terakhir kali Mbak, boleh sampaikan apa pesan-pesannya kepada masyarakat lain tentang kebersihan ini? Untuk kebersihan, untuk masyarakat Indonesia khususnya
bisa Kota Tangerang Selatan, sebaiknya kebersihan itu dijadikan nomor 1 dan harus berkesinambungan juga dengan kesehatan. Maka dari itu Rumah Sakit Permata Dalima Serpong khususnya untuk kita fokus kepada cara cuci tangan yang benar, karena cuci tangan yang benar itu adalah langkah untuk kita sehat dari semua penyakit. Tangan kita adalah sumber penyakit, jadi kita harus menerapkan cara cuci tangan yang benar. Oke, terima kasih Mbak Dima ya. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Saya dari perwakilan DLH Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Kecamatan Sentul. Terima kasih Kita dari awal agenda itu yang pertama di Al-Amanah. Mudah-mudahan kedepannya konsidernya Urbana SMP 8 Tangerang akan lebih bagus lagi. Lalu Ya, terakhir kita di sini doakan di biar bisa ikut SMP lomba, 08, bisa SMP Negeri 08. bawa nama. Kita melakukan agar Dari siswa saya, dan siswi saya ucapkan terima kasih, peduli mohon maaf. terhadap sampah, Wabillahi taufiq wal lebih hidayah. Wassalamualaikum giat dalam warahmatullahi memilah wabarakatuh. sampah agar lebih bermanfaat. Karena sebenarnya ada sampah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, namun kadang kurang diperhatikan. Izin, apakah ada waktu khusus untuk menemui sekolah-sekolah di DLH? Oh, kalau itu kita hanya mengikuti atasan, kita mengikuti arahan. Apakah memang sudah diizinkan atau belum? Jika sudah, kita terjun langsung ke lokasi. Kita dari awal itu ada penanaman bibit pohon, terus pemberian lubang biopori, sama satu lagi sama sosialisasi tentang maggot. Yaitu maggot itu sejenis belatung yang berfungsi untuk mengurai sampah, terutama sampah organik. Untuk penyuluhan kita ada cara memanfaatkan sampah seperti membuat pewangi dari sisa limbah kulit buah-buahan yang masih segar. Baik, kalau pesan-pesannya sebagai anggota Pesapon DLH, apa aja kepada setiap sekolahan dilakukan agar bisa memanage sampah itu, apa aja pesan-pesan? Pesannya dari saya sih khususnya tidak hanya untuk di SMP, lebih ke arah seluruh masyarakat. Mari kita lebih peduli terhadap sampah, karena yang kita lihat sepele mungkin bisa membahayakan kita atau masyarakat luas. Mungkin pesan saya lebih peduli lagi dengan sampah, dengan kelestarian alamnya, dengan ekosistemnya, gitu, agar kita menjadi lebih sejahtera lagi. Baik, oke. Terima kasih Bang Andi. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyuluh CPS 3R dari lingkungan itu. Saya sangat terima kasih pada acara HPSN tahun ini. Saya diajak bergabung dalam kegiatan penggiat lingkungan, yang mana rangkaian telah dilalui. Kebetulan hari ini pelaksanaannya ada di SMP 8 Tangerang Selatan. Saya sangat gembira karena kegiatan ini ada antusias dari Bapak Ibu guru dan murid-murid, yang mana dia telah mengetahui apa itu sampah dan berapa jenis sampah. Secara umum telah diketahui yang mana organik, yang mana anorganik, dan yang mana residu. Anorganik untuk apa, residu kemana, dan organik untuk apa. Jadi saya sangat terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini diajak bergabung dalam penggiat lingkungan di Tangerang Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.